Yudisium, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Dharma, Senin 18 Mei 2026, segera dimulai. The Judicium Ceremony of the Faculty of Social Humanities, Universitas Bina Dharma, Monday, the 18th of May 2026 will commence. Dekan, Ketua Program Studi, dan seluruh dosen Fakultas Sosial Humaniora memasuki ruangan upacara. The Dean, Heads of Study Program, and all lecturers of the Faculty of Social Humanities are entering the hall room. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan March Bina Dharma dipimpin oleh Evi Ramayani. Singing the national anthem Indonesia Raya continued with March Bina Dharma led by Evi Ramayani. Bersama
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Sosial Humaniora yang terhormat Bapak Nusep Almigo SPSI MSI PhD. Moment of silence led by Bapak Nuzib Almigo, SPSI MSI PhD, as the Dean of the Faculty of Social Humanities. Hadirin disilakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Penampilan spesial Tari Tanggai oleh mahasiswi akuntansi Universitas Bina Dharma. Special performance Tanggai Dance by student of Accounting Study Program Universitas Bina Dharma.
Doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ferry Irawan. Words of Prayer by Ferry Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, kita bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar acara Yudisium Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma diberi kelancaran serta keberkahan. Izinkan kami memandu doa ini secara Islami, bagi yang non-muslim diharapkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina tabarakta an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbal alamin, segala puji kehadirat-Mu Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kami nikmat, keberkahan serta kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini dalam acara Yudisium Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Ya Allah ya Ghafur, kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami. Limpahkanlah rahmat dan berkah-Mu khususnya kepada para yudisiawan dan yudisiawati yang telah menyelesaikan studi mereka. Jadikanlah ilmu mereka yang mereka dapatkan bakal bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bimbinglah langkah mereka agar senantiasa dalam keadaan kebaikan setiap langkah yang mereka lakukan untuk kedepannya. Ya Allah ya Rahman, kami panjatkan pula doa bagi para dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan Universitas Bina Dharma Palembang yang dengan sabar dan setia membimbing para yudisiawan. Berikanlah pahala atas setiap jerih payah mereka dan limpahkan keberkahan dalam segala usaha mereka. Ya Allah ya Azim, jadikanlah Universitas Bina Dharma Palembang sebagai lembaga pendidikan yang terus berkembang, tempat lahirnya generasi gemilang yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Yudisium oleh Ketua Panitia yang terhormat Ibu Dr. Selvi Melianti MPD. Report by the Head of Committee, Dr. Selvi Melianti MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke taman membeli melati. Harum semerbak di pagi hari. Selamat datang tetamu kami di acara Yudisium Penuh Prestasi. Yang terhormat Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma, Bapak Nuzep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua Program Studi Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Ibu dosen Fakultas Sosial Humaniora, para tamu undangan, serta peserta Yudisium Fakultas Sosial Humaniora yang saya banggakan. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini Senin 18 Mei 2026 kita dapat melaksanakan Yudisium Fakultas Sosial Humaniora di OPI Hotel dalam keadaan sehat dan berbahagia. Izinkan saya melaporkan jumlah mahasiswa yang pada Yudisium kali ini berjumlah 57 orang, dengan program studi manajemen sebanyak 3 orang, program studi akuntansi 1 orang, program studi pendidikan olahraga 7 orang, program studi sastra Inggris 1 orang, program studi psikologi 38 orang, program studi ilmu komunikasi 7 orang. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota panitia yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Kami juga menghargai para tamu undangan dan semua pihak yang telah mendukung acara ini. Kami berharap para peserta Yudisium bisa menjadi lulusan yang berintegritas, unggul, dan membawa nama baik alma mater di masyarakat. Kami mohon maaf bila ada kesilapan, kekurangan dalam acara Yudisium hari ini. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sejenak di pohon jati. Selamat menempuh masa depan nanti, semoga sukses mengiringi setiap langkah diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Dekan Fakultas Sosial Humaniora yang terhormat Bapak Nuzep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Remarks by the Dean of the Faculty of Social Humanities, Bapak Nuzep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, guru sifu kami, Profesor Waspodo, tepuk tangan dulu untuk beliau. Tidak lupa kami banggakan juga Profesor Isna, tepuk tangan juga untuk beliau. Mereka berdua ini salah satu senior dan profesor di Universitas Bina Dharma. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya banggakan ketua-ketua program studi, ada 7 program studi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan olahraga,
sastra Inggris, manajemen, akuntansi, ilmu komunikasi, dan psikologi. Tepuk tangan dulu untuk dokter-dokter di depan Anda ini, Kaprodi. Yang saya banggakan juga dosen-dosen kita. Tepuk tangan yang meriah untuk dosen-dosen, khususnya Fakultas Sosial Humaniora. Dan saya yakin dan percaya mereka marah selama 4 tahun. Mungkin marah mereka bukan untuk membenci, tapi untuk mendidik. Sekali lagi, kasih apresiasi dengan tepuk tangan untuk mereka. Dr. Selvi dan barisan panitia yang telah bersusah payah untuk juga mensukseskan acara yudisium pada hari ini, dan ini satu kebanggaan bahwa hari ini kita telah sampai ke titik ini dan sudah separuh jalan untuk menghadapi atau melaksanakan yudisium ini. Tepuk tangan dulu untuk panitia-panitia kita. Dan yang terakhir yang kami banggakan adalah mahasiswa-mahasiswa, calon-calon generasi bangsa, calon-calon yang hebat di masa depan. Tepuk tangan untuk Anda sendiri. Kalau Ibu Dr. Selvi tadi pantun, saya sudah siapkan 5 pantun. Pagi cerah burung bernyanyi, angin berhembus membawa harapan. Hari ini bukan sekadar seremoni, tapi buah perjuangan dan pengorbanan. Nah. Satu lagi, pagi hari minum jamu, duduk santai sambil tersenyum. 7 kaprodi semuanya ibu-ibu, melahirkan sarjana yang sukses dan mapan. Alhamdulillah, pada titik ini kita telah sampai pada acara yudisium, dan ini satu kebanggaan bagi kita bahwa yudisium ini, khususnya Fakultas Sosial Humaniora, adalah bagian daripada prosesi untuk jenjang ke arah berikutnya. Tadi bisik-bisik dengan Kaprodi, jenjang setelah saya membacakan naskah yudisium, setelah itu Anda sudah statusnya bukan mahasiswa. Anda statusnya pengangguran kalau yang belum bekerja. Ya. Oleh sebab itu, bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan-perjuangan Anda yang selama mungkin 4 tahun, ada yang lebih. Mungkin bonus lah lebih itu. Ini satu perjuangan untuk mencapai gelar sarjana yang mungkin akan digunakan di kemudian hari dan akan menjadi standar Anda untuk mencari peluang pekerjaan atau untuk meningkatkan karir Anda yang sudah bekerja. Nah, ini tidak lepas dari apa yang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu integritas akademik dan humanis di era transformasi global. Anda boleh berjuang, Anda boleh setinggi langit, tapi jangan lupakan bahwa kejujuran, honestly itu penting. Jujur itu penting. Tidak perlu jujur sesuatu yang tidak perlu kita jujurkan. Yang paling penting adalah jujur pada diri sendiri. Masih banyak kekurangan dari apa yang kita pelajari selama 4 tahun ini. Ini yang paling penting. Kata orang di sebelah tetangga saya, Pak Nusep jangan jujur sangat di dunia ini. Kalau jujur nanti kita akan dibodohi orang. Bagi saya tidak. Tetaplah jujur. Karena kejujuran itu biarpun pahit, tapi itu membawa berkah. Saya jujur pada diri saya sendiri, banyak kekurangan. Maka saya selalu menyebutkan, saya masih 17 tahun umurnya. Kenapa saya 17 tahun? Masih banyak yang harus saya gali di dunia ini. Selagi hayat di kandung badan, ilmu tetap akan saya cari. Ini
konsep hidup saya. Sederhana, tapi itulah keinginan yang akan hakiki. Kata Pak Ferry tadi, Dr. Ferry tadi, agak lama dikit Pak katanya, kata sambutan. Tidak apa-apa kan Pak? Ya. Tapi saya dari tadi, para yudisium nih kenapa nggak senyum ya? Kenapa susah sangat? Hari ini hari Anda, bukan hari kami sebenarnya. Coba senyum sedikit, coba. Senyum yang bagus itu 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 1 cm ke bawah. Nah gitu, coba. 1, 2, 3. Nah, Masya Allah. Ya, tegang semua muka-mukanya nih. Saya nggak tahu tegangnya karena pakainya terlalu ketat atau tegang mau menyambut pengangguran gitu ya. Nah ini. Jadi kecerdasan tanpa integritas dapat menyesatkan, tetapi ilmu yang dibangun dengan nilai kemanusiaan akan membawa manfaat bagi masyarakat. Hidup mudah saja kalau saya, 1, bermanfaat untuk orang lain, itu sudah cukup. Kalau diri ini tidak bermanfaat untuk orang lain, malah menyusahkan orang lain, itu lebih baik ke laut aja. Yang kedua, sudah bermanfaat untuk orang lain, mudahkan orang lain. Boleh tanya Kaprodi, boleh tanya dosen-dosen, boleh tanya mahasiswa. Perasaan di kantor Bina Dharma itu, pintu yang paling sering terbuka itu Dekan Fakultas Sosial Humaniora. Nggak pernah tertutup pintunya itu. Di WA mahasiswa sampai jam 2 pagi saja saya bales gitu. Kebetulan buka jam 2 pagi. Nah ini saya tularkan kepada Kaprodi bahwa ketika kita melayani mahasiswa, tapi konsep melayani bukan servis yang ada di bank, yang ada di pusat layanan. Melayani kami sebagai dosen adalah melayani sebagai pendidik. Ada saatnya kami ingin marah, ada saatnya kami ingin tersenyum, ada saatnya kami ingin bahagia. Ketika kami marah, bahwa itu adalah marah mendidik. Terutama anak bimbing saya, mohon maaf karena saya sering marah. Tapi ingin Anda lebih baik dari saya. Itu utamanya kami. Kalau marah kami Anda artikan benci, itu salah besar. Karena apa? Kalau benci itu benar-benar cinta. Tapi kami ingin mendidik Anda sebagai generasi penerus. Prof. Waspodo, Prof. Isna, kami di sini sudah habis masanya. Setelah ini Anda akan menjalani masa-masa itu. Masa politik yang semikian dahsyatnya sekarang, perekonomian, semua itu akan Anda alami. Kami sudah selesai. Oleh sebab itu kalau tidak Anda menjadi mental-mental yang tangguh, mana bisa untuk menghadapi dunia saat ini. Ketika Prof. Waswado dulu atau Prof. Isna dulu mau bekerja, mungkin tidak sesusah sekarang. Kami juga mulai susah. Anda lebih susah. Persaingan Anda banyak sekali. Oleh sebab itu, tidak mudah bagi Anda untuk menghadapi realita hidup ini. Bahagia silakan setelah hari ini dan hari Kamis. Tapi setelah hari Kamis nanti tolong pikirkan bagaimana nasib Anda. Jangan berlama-lama terlena dengan foto dan selfie ataupun upload di media sosial. Tapi pikirkan nasib Anda mau kemana. Dengan modal yang ada selama 4 tahun ini. Pantun lagi ya, tulisan pantun perlu kebacon. Burung pipit hinggap di dahan, terbang rendah mencari makan. Gelar sarjana adalah kebanggaan, tapi rendah hati tetap harus dipertahankan. Rasa kebanggaan saya kepada atas keberagaman prodi. Di bawah Fakultas Sosial Humaniora ada 7 prodi yang saya sebutkan tadi. Lihatlah kaprodi-kaprodi depan, tidak berubah dari 3 tahun yang lalu, begini saja. Ya.
Mungkin berubah jadi Astroman tidak, jadi Iron Man tidak, ataupun Avengers. Ya. Tapi yakinlah 7 program ini ya berbeda-beda ilmunya. Tapi dipersatukan oleh tujuan yang sama, mencetak manusia yang unggul dan bermartabat. Ini salah satu pedoman kami. Tidak mudah mengurus 7 orang perempuan dengan 1 laki-laki Jakartaru. Rambut sama hitam, jenis kelamin perempuan, tapi pikiran berbeda-beda. Nah ini salah satu kunci. Jadi pikir-pikirlah kalau nak nambah. Ya, susah nak nambah. Ya, 1 aja susah. Yang selanjutnya, tolong ketika Anda lulus dan sudah mendapatkan gelar sarjana, jaga nama baik alma mater kita. Adaptif terhadap perubahan global. Kalau Anda sebagai mahasiswa zaman dulu, datang ke kuliah hanya untuk pulang. Datang ke kelas hanya untuk menunggu kapan ucapan hikmat itu yang akan disampaikan dosen. Sekianlah, terima kasih, assalamualaikum. Itu kan perkataan hikmat yang harus yang ditunggu oleh mahasiswa. Selepas ini Anda harus menjadi mahasiswa yang adaptif dan proaktif. Menjadi orang-orang yang hebat. Tidak bisa menunggu lagi. Karena ini adalah satu ya konsekuensi Anda sebagai lulusan. Yang dimana lulusan Universitas Bina Dharma adalah lulusan unggul. Karena akreditas kita sudah mencapainya. Oleh sebab itu tunjukkan bahwa Anda memang unggul. Kemudian tetap manusia di tengah kemajuan teknologi. Ya, tetap manusia di kemajuan teknologi. Boleh Anda menggunakan AI teknologi, tapi jangan lupa Anda adalah human being. Anda adalah manusia. Ya, pastikan yang patut ditolong ditolong. Jangan orang besar saja ditolong. Justru orang-orang kecil lah yang harus banyak ditolong. Tadi berbicara sedikit dengan Prof. Wasmodo, dari kecil saya tahun 80-an biasa diajak emak saya ke pasar 16. Biasa bernegosiasi. Duit Selawi 25 rupiah itu ditawar. Keliling-keliling. Mencari harga yang lebih murah dari 25 rupiah. Bawaan berat kiri dan kanan. Tapi itulah perjuangan. Orang-orang kecil ini banyak di Indonesia ini. Siapa tahu di depan saya ini ada calon gubernur nanti. Ada calon bupati di depan saya ini. Ada calon presiden di depan saya ini. Tapi tolong pikirkan nasib rakyat Indonesia ini. Bahwa yang saya sebutkan tadi bahwa tonggak estafet itu di tangan Anda sekarang. Bukan di tangan kami lagi. Inilah perjuangan-perjuangan kami sebagai seorang pendidik. Karena mendidik itu bukan sebagai satu pekerjaan yang mudah. Mohon maaf saya sampaikan isu saat ini bukan politik, bukan pula statement ataupun apa. Saya kurang menyukai kalau guru-guru dihapuskan dalam pendidikan. Justru Indonesia harus berbangga. Masih banyak warga Indonesia yang mau jadi guru. Ya. Ini satu statement bagi saya. Ya. Patut berbangga kita masih banyak guru rakyat Indonesia yang mau jadi guru. Ya. Kalau tidak ada lagi yang mau jadi guru, siapa lagi yang mau mendidik? Kalau se-Indonesia ini guru-guru berhenti, siapa lagi yang mau mendidik? Kalau satu Indonesia ini dosen-dosen berhenti, siapa lagi yang mau ngajar di kelas-kelas? Ini yang cukup prihatin bagi saya. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya selaku Dekan Fakultas Sosial Humaniora mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yudisium. Semoga saudara menjadi insan yang berintegritas, humanis, dan mampu membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Burung elang terbang tinggi, melintasi awan tanpa ragu. Terbanglah mengejar mimpi, sabar, tapi tetap membumi dengan akhlak dan ilmu. Demikianlah kata sambutan saya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan berita acara Yudisium Sarjana Fakultas Sosial Humaniora oleh yang terhormat Ibu Dr. Selvi Melianti MPD. Reading the judicial minutes of the undergraduates Faculty of Social Humanities by Dr. Selvi Melianti MPD. Berita acara Rapat Yudisium Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma mengadakan rapat yudisium untuk mengevaluasi hasil studi mahasiswa di akhir program. Hadir dalam rapat tersebut 1. Dekan Fakultas Sosial Humaniora. 2. Ketua Program Studi Manajemen. 3. Ketua Program Studi Akuntansi. 4. Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga. 5. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 6. Ketua Program Studi Sastra Inggris. 7. Ketua Program Studi Psikologi. 8. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. 9. Dosen Fakultas Sosial Humaniora. Rapat dipimpin oleh Dekan bertempat di Hotel Opi Jakabaring, Palembang, dan rapat dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Rapat berlangsung dan keputusan meluluskan mahasiswa menjadi sarjana sebanyak 57 orang, terdiri atas 1. Program Studi Manajemen sebanyak 3 orang, 2. Program Studi Akuntansi sebanyak 1 orang, 3. Program Studi Pendidikan Olahraga sebanyak 7 orang, 4. Program Studi Sastra Inggris sebanyak 1 orang, 5. Program Studi Psikologi sebanyak 38 orang, 6. Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 7 orang. Demikianlah berita acara ini dibuat dengan sebenarnya. Palembang, 18 Mei 2026, Dekam, Duset Nuzep Almigo SPSI MSI PhD. Pelantikan sarjana oleh Dekan Fakultas Sosial Humaniora yang terhormat Bapak Nuzep Almigo SPSI MSI PhD. Reading the decree of judicium by Bapak Nuzep Almigo SPSI MSI PhD. Peserta yudisium dimohon berdiri. All graduates, please rise. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan Yudisium Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma tanggal 18 Mei 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma, hari Senin 18 Mei 2026 melantik
saudara-saudara lulusan jenjang studi strata 1 sejumlah 57 dalam kurungan 57 orang. Palembang, 18 Mei 2026. Dekan, Nuzep Almigo SPSI MSI PhD. Penyematan Gordon kepada alumni baru Fakultas Sosial Humaniora. Hadirin disilakan duduk kembali. All graduates, please be seated. Penyematan Gordon kepada alumni baru Fakultas Sosial Humaniora. Dekan Fakultas Sosial Humaniora dan Ketua Program Studi Akuntansi disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Meni Arianti, Sarjana Akuntansi. Kami persilakan Ketua Program Studi Akuntansi untuk kembali ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya Program Studi Manajemen. Kami undang Dr. Trisnawati SEMM untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Agung Bagas Prama, Sarjana Manajemen. M. Oktarianto, Sarjana Manajemen. Sari Rahayu, Sarjana Manajemen. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Manajemen. Kami persilakan Ibu untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami persilakan Ketua Program Studi Psikologi menuju ke tempat yang telah ditentukan. Adek Tri Hartati SPSI.
Afifa Randa Suwanto, Sarjana Psikologi. Andi Rohaitul Jana, Sarjana Psikologi. Anggun Fatima, Sarjana Psikologi. Cynthia Putri Denda, Sarjana Psikologi. Dea Pertiwi, Sarjana Psikologi. Dea Cantika, Sarjana Psikologi. Dian Septariani, Sarjana Psikologi. Dita Puspita, Sarjana Psikologi. Dona Heneseira, Sarjana Psikologi. Erwanda, Sarjana Psikologi.
Gebi Nastakim, Sarjana Psikologi. Intan Asarin Hidayati, Sarjana Psikologi. Kadek Putri Karisma Dewi, Sarjana Psikologi. Holifa Hoirunisa, Sarjana Psikologi. Lisa Agustia, Sarjana Psikologi. M. Iqbal Rizky Daswinata, Sarjana Psikologi. Mistriyanti, Sarjana Psikologi. Muhammad Diego Miranda, Sarjana Psikologi. Muhammad Nazri Rahmadi, Sarjana Psikologi. Nabila Andin Cerina, Sarjana Psikologi. Dinda Dea Widianti, Sarjana Psikologi. Penny Hutami, Sarjana Psikologi. Penny Sifta, Sarjana Psikologi. Rahmania Rani Soraya, Sarjana Psikologi. Renza Angelina, Sarjana Psikologi. Salwa Nabila Apriliani, Sarjana Psikologi. Septi Maisaro, Sarjana Psikologi.
Sesi Aprilia, Sarjana Psikologi. Sheila Zahara Amania, Psikologi. Cindy Permata Sari, Sarjana Psikologi. Sohibatul Islamia, Sarjana Psikologi. Sri Ayu Lestari, Sarjana Psikologi. Ulfa Juliana, Sarjana Psikologi. Vera Mili Hartati, Sarjana Psikologi. Yovan Endela, Sarjana Psikologi. Yogi, Sarjana Psikologi. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Psikologi. Kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan kepada Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga. Mohon Ibu Dr. Noviria Sukmawati, MPD. Ahmad Azhari, Sarjana Pendidikan. Farobi Ramadhani, Sarjana Pendidikan. Ibnu Arif Budiaman, Sarjana Pendidikan. Ferry Yuda, Sarjana Pendidikan. Rahmat Jauhari, Sarjana Pendidikan. Untung Waluyo, Sarjana Pendidikan. Yulex Lepi, Sarjana Pendidikan. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga. Dilanjutkan dengan program studi sastra Inggris kepada Dr. Atika Puspasari, MPD. Kami persilakan menuju ke tempat. Tribuana Tunggadewi, Sarjana Sastra.
Terima kasih kepada Ketua Program Studi Sastra Inggris. Dilanjutkan dengan program studi ilmu komunikasi kepada Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM. Kami persilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Aditya Nopriyadi, Sarjana Ilmu Komunikasi. Arif Saputra, Sarjana Ilmu Komunikasi. Budi Mantoro, Sarjana Ilmu Komunikasi. Natasha Otivinka, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sabatia, Sarjana Ilmu Komunikasi. Salma, Sarjana Ilmu Komunikasi. Thomson Ferrari Sihombing, Sarjana Ilmu Komunikasi. Kepada Dekan dan Ketua Program Studi disilahkan duduk kembali ke tempat. Penampilan tari kreasi oleh mahasiswi Fakultas Sosial Humaniora. Dance performance by student of the Faculty of Social Humanities.
Penyerahan penghargaan Fakultas Sosial Humaniora Legacy Achievement Award. Presentation of the Faculty of Social Humanities Legacy Achievement Award. FSH Legacy Achievement Award merupakan penghargaan bagi alumni berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang memberikan kontribusi di bidang organisasi, olahraga, seni, dan budaya, memberikan inspirasi dan jejak bermakna bagi alma mater dan masyarakat. Kepada program studi Psikologi Fitrialdo SPSI, Fitrialdo Sarjana Psikologi merupakan lulusan psikologi dengan IPK 3,74, aktif jadi Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi, the 21st Anniversary Celebration Project of the Psychology Department at Universitas Bina Dharma, Regional Deliberation of the Indonesian Association of Psychology Student Organization at UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat. Limtek UI, Lembaga Teknologi Universitas Indonesia 2024, dan juga merupakan Pusat Pengabdian Masyarakat pada Program Teknik Mesin Universitas Indonesia 2025. Dilanjutkan dengan program studi pendidikan olahraga oleh Fahrobi Ramadhani, Sarjana Pendidikan.
Fahrobi Rahmat, Sarjana Pendidikan, merupakan alumni program studi yang aktif di Himpunan Mahasiswa Olahraga, Panitia Popnas 2023, Wasit Senam Lantai Provinsi Sumatera Selatan, serta S2 Provinsi. Prestasi yang didapatkan oleh Fahrobi Ramadhani, Sarjana Pendidikan, merupakan penataran juri nasional dan juara 3 Poparnas Bulu Tangkis. Kami mohon kesediaan Dekan dan Ketua Program Studi menyerahkan sertifikat dan mengucapkan selamat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan kepada Ketua Program Studi dan Dekan untuk kembali ke tempat. Pesan dan kesan dari perwakilan peserta yudisium, Fitrialdo, Sarjana Psikologi. Valedictory address by the representative of the graduates, Fitrialdo, SPSI. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Sosial Humaniora, Bapak Nusep Almigo, SPSI, MSI, PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Manajemen, Ibu Dr. Trisninawati, SEMM. Yang terhormat Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Dr. Dewi Sartika,
SEMSIAK. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Desi Misnawati, Esos Emikom. Yang terhormat Ketua Program Studi Psikologi, Ibu Dr. Itria, SPSIMA. Yang terhormat Ketua Program Studi Sastra Inggris, Ibu Dr. Atika Puspasari, MPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Dr. Hastari Mairita, MPD. Yang terhormat Ketua Program Pendidikan Olahraga, Ibu Dr. Noviria Sukmawati, MPD. Dan yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staf administrasi, serta rekan-rekan yudisiawan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berkumpul pada hari yang membahagiakan ini. Hari di mana perjuangan panjang kita akhirnya sampai pada titik yang penuh dengan makna. Berdirinya saya di sini mewakili seluruh rekan alumni Fakultas Sosial Humaniora yang di yudisium pada pagi hari ini. Saya merasakan begitu banyak hal yang sulit diungkap atau dirangkum dalam kata-kata. Namun izinkanlah saya mencobanya. 4 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Disinilah kita belajar bukan hanya tentang teori manajemen dan akuntansi, bukan hanya tentang teori komunikasi dan psikologi manusia, bukan hanya tentang keindahan bahasa, bukan hanya tentang semangat dan disiplin dalam pendidikan olahraga. Lebih dari itu, di sini kita belajar tentang kehidupan. Kita pernah merasakan begadang menjelang ujian akhir, berdebat dalam diskusi di kelas dengan di kelas yang memanas ya diskusinya. Kita pernah menangis di depan laptop karena skripsi kita nggak kunjung-kunjung selesai. Kita semua merasakan itu semua yang hadir di sini. Kita tahu susahnya perjuangan kita untuk sampai pada titik ini. Dan kita akhirnya bisa tertawa bersama, mengenang momen-momen kecil yang kini terasa begitu berharga, yang pernah kita alami di gedung kampus kesayangan kita, di lorong kelas, di kantin, di perpustakaan, dan dimanapun. Kesan terdalam yang saya rasakan adalah betapa Fakultas Sosial Humaniora ini telah membentuk kami menjadi manusia yang lebih peka, lebih kritis, dan lebih berempati. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang mengajarkan kami untuk melihat dunia tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi dari banyak perspektif. Dan itu adalah bekal yang tidak ternilai harganya. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah dengan sabar membimbing kami, apalagi ketika kami bimbingan skripsi kadang susah paham, susah banget mengerti apa yang diarahkan dan sebagainya. Tapi terima kasih atas kesabarannya yang telah menuntun kami sampai pada titik hari ini. Bapak dan Ibu dosen bukan hanya sekedar pengajar bagi kami. Bapak dan Ibu adalah cahaya yang menunjukkan arah ketika kami merasa tersesat. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen, ketua program studi, dekan, dan juga staf administrasi yang telah membantu proses pendidikan kami dari awal hingga hari ini kami berhasil di yudisium. Selanjutnya kepada rekan-rekan sesama yudisiawan pada hari ini yang saya banggakan dan saya cintai. Ingatlah bahwa hari ini kita menutup satu babak di dalam hidup kita. Namun buku kehidupan kita masih terus ditulis. Gelar yang kita sandang hari ini bukan akhir dari belajar. Ia adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Gelar yang kita sandang hari ini merupakan harapan daripada orang yang kita cintai, entah itu orang tua kita, saudara kita, dan sebagainya yang di rumah. Dunia di luar sana
sedang menunggu kontribusi nyata dari kita. Maka saya ingin menitipkan beberapa pesan kepada saudara-saudara. Pertama, jangan berhenti belajar. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah hanyalah fondasi. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah bertanya. Secara pribadi, kesan pribadi saya ketika saya skripsian karya akhir adalah saya menyadari betapa kurangnya ilmu saya, betapa masih bodohnya diri ini ketika dosen pembimbing atau dosen penguji mencoret skripsi saya. Di situ saya sadar bahwa saya masih banyak kurangnya. Saya butuh belajar lebih banyak lagi. Dan itu merupakan kesan yang sangat mendalam bagi saya untuk panduan hidup saya ke depannya. Yang kedua, mohon teman-teman jaga nama baik alma mater. Kemanapun teman-teman pergi, kemanapun teman-teman nanti dapat kerja dimanapun, pokoknya jaga baik nama alma mater. Kita adalah wajah fakultas dari sosial humaniora. Bawa nama itu dengan bangga dan penuh tanggung jawab. Ketiga, jaga silaturahmi. Teman-teman yang kita kenal hari ini adalah jaringan atau koneksi yang akan menemani perjalanan kita ke depan. Jangan biarkan jarak dan kesibukan memutus tali yang telah kita jalin selama ini. Keempat, teman-teman, beranilah bermimpi besar, lalu bekerja keraslah untuk mewujudkannya. Kita telah membuktikan selama 4 tahun kita kuliah dan sebagainya, kita telah membuktikan pada hari ini bahwasanya kita itu mampu. Kita mampu menyelesaikan apa yang kita mulai. Bawa semangat itu teman-teman untuk langkah-langkah berikutnya di dalam kehidupan kita. Akhir kata, atas nama seluruh alumni Fakultas Sosial Humaniora Angkatan Yudisium Mei 2026, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Selamat kepada kita semua, kita telah berhasil dan perjalanan terbaik kita baru saja akan dimulai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, foto bersama. Kami persilakan kepada Dekan Fakultas Sosial Humaniora dan seluruh ketua program studi untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu, kami mohon kesediaannya untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Boleh Bapak Ibu untuk menghadap ke kamera.
Kami mohon kesediaannya untuk para dosen bergabung untuk berfoto bersama. Baik, untuk Bapak Dekan dan Ketua Program Studi untuk tetap di posisi ya Bapak Ibu, karena kita akan melanjutkan sesi dokumentasi bersama dosen. Sekali lagi kami ucapkan untuk kehadirannya kepada dosen ke depan untuk melakukan sesi dokumentasi bersama. Bapak Ibu izin. Kami mohon kesediaan untuk seluruh peserta yudisium untuk berdiri. Kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama para dekan, ketua program studi, dan seluruh dosen Fakultas Sosial Humaniora. Mohon berkenan Bapak Dekan dan seluruh dosen untuk foto bersama. Panitia bisa dibantu untuk menyiapkan kursi di depan. Setelahnya kita akan foto per prodi, jadi jangan kemana-mana dulu. Baik, teman-teman panitia mohon kursinya di tengah. Dimulai dengan Bapak Ibu dosen karyawan, setelah ini siap-siap program studi komunikasi. Bapak-bapak mohon bergabung untuk berfoto bersama Pak Fikri, Pak Bagus, Pak Muslimin, Pak Andrian, Bu Tanti. Mari Pak. Pak Reno. Oh, nak dipanggil Galo.
Kami persilahkan untuk kepada Dekan, Kaprodi, dan juga seluruh dosen kembali ke tempat masing-masing. Untuk urutan yang pertama, mohon berkenan Dekan, Kaprodi, dan seluruh dosen ilmu komunikasi. Bapak Ibu jangan ke bawah dulu ya, akan foto sesi per prodi, jadi mohon berkenan. Untuk dosen ilmu komunikasi, kami persilahkan seluruh yudisiawan ilmu komunikasi, alumni mahasiswa, ilmu mahasiswi, komunikasi, mohon maju ke depan semuanya. baik silakan alumni Prodi Ilmu Komunikasi untuk bergabung bersama Mohon Bapak Ibu agak dosen. cepat sayang, Ayo. mohon maju ke depan. Berdiri di belakang. Yang cewek tengah ya kalau bisa, cowoknya dua di samping semua, cewek tengah aja. Ini Kaprodi, seluruh Kaprodi ikut aja Bapak Ibu, seluruh Kaprodi ikut aja. Menemani Prof, seluruh Kaprodi ikut aja Bapak Ibu. Bu Atika monggo. Bu ini. Ya, kabar. Ya. Iya, gimana? Udah? Ya, mohon bersiap ya. Oh iya. Baik, silahkan. Setelah ini bersiap-siap program studi pendidikan olahraga. Terima kasih alumni Yudisium Ilmu Komunikasi. Baik, terima kasih. Gabung ya. Iya. Untuk selanjutnya seluruh dosen dari Prodi Manajemen dan Akuntansi, mohon mahasiswa, mohon mahasiswa akuntansi dan manajemen, mahasiswanya dulu, ada 4 biji. Pendidikan Mana yang olahraga dari manajemen? sekalian deh. Mohon. Ya, pendidikan olahraga ya. Manajemen, akuntansi, dan pendidikan olahraga silahkan bergabung. Ya, silahkan bergabung manajemen, akuntansi, dan pendidikan olahraga. Sastra Inggris juga sekalian. Sastra Inggris juga sekalian. Ya, cuma satu-satu. Iya, Bapak Ibu dosen juga silakan bergabung pendidikan olahraga, manajemen, akuntansi, dan sastra Inggris. Dosen-dosen pendidikan olahraga mohon bergabung. Oh iya, pendidikan bahasa Indonesia, dosen-dosen pendidikan bahasa Indonesia juga. Silahkan Bu Margareta, Bu Eni, Bu Ayu.